Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan dan memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Raihan Haikal. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indonesia dari Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi buku Metodologi Studi Islam dari karyanya Nur Hasanah Bakhtiar Marwan, dari bab 1 sampai bab 7, mata kuliah tentang metodologi studi Islam. Materi ini membahas mulai dari pengenalan studi Islam, posisi Islam di antara agama-agama, hakikat manusia, akidah, ibadah, akhlak, hingga kajian Al-Quran dan ilmu tafsir. Mari kita masuk ke pembahasan. Pada bab pertama dijelaskan mengenai pengertian studi Islam. Secara umum, studi Islam merupakan kajian ilmiah yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Studi Islam tidak hanya mempelajari ibadah, tetapi juga mempelajari sejarah, budaya, pemikiran, hukum, hingga perkembangan peradaban Islam. Tujuan dari studi Islam adalah agar umat Islam tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tujuan penting dari studi Islam. Yang pertama, memahami ajaran Islam secara benar. Yang kedua, membentuk cara berpikir kritis namun tetap berlandaskan nilai agama. Dan ketiga, mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai urgensi atau pentingnya mempelajari studi Islam. Di era modern saat ini, informasi berkembang sangat cepat. Banyak pemahaman agama yang beredar tanpa dasar yang jelas. Karena itu, studi Islam diperlukan agar kita mampu membedakan mana ajaran yang sesuai dengan sumber Islam dan mana yang tidak sesuai. Bab ini juga menjelaskan adanya beberapa pendekatan dalam memahami Islam, seperti pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan filosofis. Artinya, Islam dapat dipahami dari berbagai sudut pandang untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Pada bab kedua, dijelaskan tentang agama dan kedudukan Islam. Agama pada dasarnya merupakan sistem keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur sesama manusia dan lingkungan. Dalam kehidupan manusia, agama memiliki fungsi yang sangat penting. Agama menjadi pedoman hidup, sumber moral, pengendali perilaku, serta memberikan ketenangan batin. Kemudian dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk beragama karena adanya fitrah dalam dirinya. Islam dipandang sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah dan membawa ajaran tauhid, yaitu menegaskan Allah. Makna Islam sendiri berasal dari kata yang menunjukkan arti tunduk dan patuh atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim bukan hanya menjalankan ritual ibadah, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh kedamaian, tanggung jawab, dan kebaikan. Pada bab ketiga, dibahas tentang siapa sebenarnya manusia menurut perspektif Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang sangat istimewa. Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani. Selain itu, manusia juga diberikan akal, diberikan hati, serta kemampuan untuk memilih.
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah lalu diberikan ruh oleh Allah. Keistimewaan manusia terletak pada kemampuan berpikir, belajar, dan menjalankan amanah. Islam menjelaskan bahwa manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai hamba Allah, beribadah dan tunduk kepada perintahnya, dan yang kedua sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga, mengelola, dan memanfaatkan bumi dengan penuh tanggung jawab. Artinya, manusia bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Pada bab keempat ini membahas mengenai akidah. Akidah adalah dasar keyakinan seorang muslim yang tertanam kuat dalam hati. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga harus dibuktikan melalui ucapan dan perbuatan. Konsep ketuhanan dalam Islam didasarkan pada prinsip tauhid. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dalam bab ini dijelaskan pembagian tauhid menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur alam. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu menegaskan Allah dalam ibadah. Dan ketiga, tauhid asma dan sifat, yaitu meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Akidah yang kuat menjadi fondasi utama kehidupan seorang muslim, karena jika akidah lemah, maka ibadah dan akhlak juga akan mudah terpengaruh. Pada bab kelima dijelaskan bahwa ibadah memiliki makna yang sangat luas. Ibadah bukan hanya sholat atau puasa, segala aktivitas yang dilakukan karena Allah dan sesuai syariat juga dapat bernilai ibadah. Tujuan ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah serta membentuk karakter manusia. Dalam Islam terdapat 2 jenis ibadah. Pertama, ibadah mahdah, yaitu ibadah yang tata caranya telah ditentukan secara langsung. Pertama, ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang tata caranya telah ditentukan secara langsung seperti sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Kedua, ibadah ghairu mahdoh, yaitu aktivitas umum seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, dan kegiatan sosial yang diniatkan karena Allah. Pelajaran penting dari bab ini adalah bahwa seorang muslim harus menjadikan seluruh aktivitas hidupnya bernilai ibadah. Bab ke-6 membahas tentang akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang lahir dari hati dan berdasarkan ajaran Islam. Berbeda dengan etika dan moral yang lebih dipengaruhi akal dan kebiasaan masyarakat. Akhlak dalam Islam memiliki dasar utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam penerapan akhlak. Akhlak yang baik meliputi jujur, amanah, sabar, rendah hati, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan bertanggung jawab. Dalam bab ini dijelaskan hubungan antara tasawuf dan akhlak. Tasawuf berfokus pada penyucian hati karena berperilaku manusia berasal dari kondisi hati. Jika hati baik, maka perilaku juga akan baik. Karena itu, Islam tidak hanya memperhatikan tindakan luar, tetapi juga kebersihan hati dan niat. Dan bab yang terakhir yang dibahas adalah studi Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam.
Di dalamnya terdapat petunjuk mengenai akidah, ibadah, hukum, akhlak, dan kehidupan manusia. Untuk memahami Al-Quran secara benar diperlukan ilmu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Metode penafsiran yang umum digunakan biasanya metode tahlili atau penjelasan ayat per ayat, dan ada metode ijmali atau penjelasan secara ringkas. Ada metode muqaron, yaitu perbandingan, dan ada juga metode maudhu'i atau berdasarkan tema tertentu. Dengan mempelajari Al-Quran dan tafsir, kita tidak hanya membaca ayat tetapi juga memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa materi dari bab 1 sampai bab 7 yang saling berkaitan, studi Islam mengajarkan cara memahami agama secara menyeluruh. Islam membahas konsep manusia, membangun akidah, mengatur ibadah, membentuk akhlak, dan memberikan pedoman hidup melalui Al-Quran. Semoga melalui pembelajaran ini kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya memahami Islam secara teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.